Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan memuji Tuhan lebih lanjut, kita akan bersama-sama membaca Mazmur Tuhan yang terambil dari Mazmur 68 ayat 20 sampai dengan 21. Kita akan baca secara bersamaan, 2, 3. Terpujilah Tuhan hari demi hari, Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Allah bagi kita adalah Allah yang menyelamatkan. Allah Tuhanku memberi keluhan dari maut. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara rindu untuk bersukacita pagi hari ini? Amin. Mari kita semua umat pilihan Tuhan, kita mau memuji karena kita mendengar panggilannya pagi hari ini. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit lagi, bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Dialah
Ada sukacita pagi hari ini? Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Jangan pernah ragu akan kesetiaannya Tuhan. Karena Dia yang memegang hidup kita. Sepenuh jiwa kita yakin dan percaya Tuhanlah yang menuntun langkah-langkah kita. Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari hidupku, amin. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya-Mu Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita telah memuji memuliakan Tuhan dan kita tidak ragu untuk menyembah Dia. Mari Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan menyiapkan hati pikiran kita. Kita menyiapkan diri kita untuk menyambut firman-Nya. Sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam, tapi aku tahu Tuhan tidak pernah meninggalkanku. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam, namun tangan-Mu
selalu menopang hidupku. Takut dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu. Kawal aku dengan setia. Sekalipun ku berjalan lewat lembah gelap, Sekalipun ku berjalan lewat lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Satu dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu. Yesus, Kaulah aku yang setia. Tiada Tuhan Seperti-Mu. Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu. Yesus, Kau Allahku yang setia. Shalom. 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 Selamat pagi Ibu Bapak Saudara. Sebelum kita akan mendengar pemberitaan firman Allah, kita akan masuk pada upacara penyerahan anak, di mana pagi ini saya membacakan data sekaligus yang bersangkutan. Saya persilahkan untuk maju ke depan. Anak Ailina Argacita lahir di Surabaya tanggal 6 Februari 2023. Anak dari Bapak Imersion
Roberta Argacita atau Masion dengan Alfionita Yeremia. Dan sungguh bahwa segala sesuatu itu anugerah Allah, lebih-lebih seorang anak. Mazmur 127 mengingatkan bahwa anak laki-laki atau perempuan itu adalah anugerah terbesar bagi pasangan suami istri yang telah sepakat komitmen membangun rumah tangga bahagia, sejahtera, dan langgeng dan diberkati oleh Tuhan. Ada beberapa ayat firman Allah yang tidak saya bacakan untuk menjadi dasar mengapa perlu orang tua membawa putra atau putrinya diserahkan kepada Tuhan. Mengapa tidak langsung dimintakan baptis? Saya akan jawab balik sedikit. Alkitab tentu itu yang paling utama, dan gereja kita pada umumnya memang tidak melakukan baptisan air untuk anak-anak, apalagi bayi, sebab baptisan itu adalah ungkapan, tanda, bukti dari seseorang yang sungguh percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah dan satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Seorang bayi, seorang anak-anak belum bisa melakukan pengakuan itu. Tetapi terhisap oleh iman orang tuanya, tentu si anak masuk pada bilangan atau golongan orang beriman. Tapi biarlah nanti setelah putra-putri atau cucu kita bisa mengambil keputusan sendiri dan karenanya bertanggung jawab atas keputusan imannya tersebut, yang bersangkutan memberi dirinya dibaptis. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mendidik anak, menyerahkan anak kepada Tuhan, itu sangat berkaitan. Banyak orang tua gagal, bukan karena apa-apa, bukan karena kurang pandai, bukan karena kurang sarana, tetapi tidak mengikut sertakan Tuhan. Jadi upacara penyerahan anak itu sangat penting. Bersyukur itu pertama tentu. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan saya suami istri yang bersangkutan dan kita yang sudah beroleh keturunan. Anak atau anak-anak, laki-laki atau perempuan, sama berharganya, sama indahnya, sama membawa kebahagiaan bagi orang tuanya. Selain bersyukur, kita kemudian mohon pertolongan Tuhan untuk mendidik, membina, membimbing, meneladani, menggembalakan anak-anak kita, agar pada waktunya orang tua dapat memberikan warisan utama, yaitu iman kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Karenanya maka hal itu kita lakukan dan sudah ada beberapa contoh di Alkitab. Sekurangnya dalam Mazmur pasal 22 pada ayat 11 adalah pengakuan Daud bahwa sejak kecil, sejak lahir bahkan, ia telah diserahkan pada Allah. Firman Allah itu menyatakan bahwa aku telah diserahkan kepada Tuhan dan percaya bahwa Allah yang telah menjadikan hidupnya. Contoh Ibu Hana ketika menyerahkan putranya Samuel kepada Tuhan, dan tentu teladan utama adalah ketika Yusuf dan Maria membawa putranya Yesus yang masih bayi itu diserahkan kepada Bapa di surga. Dan karenanya maka saya hendak bertanya lebih dulu kepada Bapak Sion dan Ibu, saya manggilnya kadang terbalik-balik, Bapak Sion dan Ibu Vivin ya, Ibu Fionita, apakah saudara berdua meyakini dan mensyukuri bahwa anak Ailina ini adalah anugerah Allah bagi kalian berdua? Iya. Lalu yang kedua adalah apakah hari ini saudara berdua sepakat sehati untuk menyerahkan putrimu ini kepada Tuhan
untuk dijadikan alat bagi Tuhan yang membawa kebahagiaan kalian berdua, membawa kemuliaan orang tua, dan juga kemuliaan Tuhan. Dan karenanya maka mari sekarang kita akan berdoa. Dan biasanya Ibu Gembala yang mendampingi, tapi tentu sekarang Ibu Gembala tidak bisa bopong, tapi mungkin bisa berdiri mendampingi saja, tidak apa-apa. Biar langsung papahnya atau mamahnya sama saja. Dan saya akan maju ke depan dan kita akan menyanyi refren ini satu kali lagi. Yang berjanji tak sekalipun kau ingkari, kesetiaanmu sungguh terbukti. Saudara semua saya persilakan untuk bangkit berdiri. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kaulah aku yang setia. Bapa di surga, sungguh Tuhan yang memulai perkara yang baik untuk kedua anak kami, Sion dan Vivin, membangun rumah tangga bahagia sejahtera. Tuhan juga memberikannya anugerah keturunan dalam diri anak Ailina ini. Dan ini adalah berkat terbesar baginya. Dan sekarang sesuai dengan firman Allah dan keyakinan mereka berdua, bahkan anak kecil ini yang dengan gembira menyambut tangan saya hamba-Mu, maka saya percaya bahwa inilah hari di mana Tuhan mencurahkan rahmat-Mu. Kami bersyukur bersama dengan kedua orang tua, dengan opa omanya sekalian, menyerahkan anak Ailina ini ke dalam Tuhan. Dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, turunlah atasmu Ailina, berkat dan rahmat Allah, kasih karunia Kristus, berkat-berkatnya, penyertaan dan pemeliharaan dalam hidupmu. Engkau tumbuh sehat secara jasmani, jiwani, dan rohani. Iman dalam Kristus menjadi berkat bagi papa, mama, dan opa, oma semua, menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Darah Yesus selalu menudungi, pasukan malaikat selalu mengawal. Dalam nama Yesus, semua yang baik, semua yang indah, semua yang kudus dan mulia, turun melimpah atasmu, dan keluarga selalu memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan anak Ailina ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus membantu kedua anak kami Sion dan Vivin dalam merawat, membina, mendidik, meneladani, membimbing putrinya ini dalam takut akan Allah dan percaya kepada Kristus. Dan sekarang Bapa, kami semua jemaat-Mu membuka hati, bersiap diri untuk menyambut pemberitaan firman Allah. Mengurapi dengan roh-Mu hamba-Mu yang hendak memberitakan firman dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kristus ditinggikan, kami semua dikuatkan, kami semua diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama kita katakan, amin. Selamat Nasihat. Salim
saya dulu nyari tangan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur untuk kemurahan Tuhan yang tak berkesudahan dalam hidup kita. Maaf Bapak Ibu Saudara agak menggeh-menggeh, lama enggak main musik. Pagi hari ini harus menggantikan AB yang sakit dan masih belum sehat. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Dalam ibadah kenaikan Tuhan tanggal minggu yang lalu, saya menyampaikan firman Tuhan bahwa kebangkitan Kristus itu mengalahkan ketakutan dan kekhawatiran. Pagi hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara masih dalam tema tentang ketakutan. Lebih tajam lagi kita akan melihat bagaimana kita menyerahkan ketakutan itu tentu kepada Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, bahwa rasa takut atau bimbang, cemas, khawatir seperti yang saya tuliskan di sini dalam arti takut adalah suatu mekanisme pertahanan hidup dasar yang terjadi sebagai respon terhadap suatu stimulus tertentu seperti rasa sakit atau ancaman bahaya. Ini luar biasanya Allah kita ketika menciptakan manusia, ciptaannya yang paling istimewa itu. Bukan hanya kemampuan fisik saja, tetapi juga kemampuan psikis dari manusia itu salah satunya adalah adanya rasa takut. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat lebih jauh, takut memiliki beberapa arti, yakni merasa gentar atau ngeri menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana. Lalu yang kedua ini takwa, segan dan hormat. Ini berbicara tentang bagaimana saya dan Bapak Ibu Saudara takut akan Tuhan. Yang dimaksud dengan takut akan Tuhan adalah bagaimana kita takwa, segan dan hormat kepada Tuhan. Lalu yang ketiga adalah tidak berani untuk berbuat atau menempuh atau menderita dan sebagainya. Dan yang keempat adalah gelisah atau khawatir. Bapak Ibu Saudara, masing-masing kita punya rasa takut yang berbeda levelnya. Menghadapi satu hal yang sama, respon tiap manusia itu berbeda. Ada yang merasa itu bukan ancaman, tetapi ada orang lain yang merasa itu adalah sebuah ancaman. Lalu mekanisme pertahanan hidupnya itu bergerak sehingga muncul rasa takut. Sehingga Bapak Ibu Saudara, nah ini juga mengingatkan saya juga mungkin kita semua, terutama kepada anak-anak Bapak Ibu Saudara, anak-anak kita mungkin nomor satu, seperti contoh anak-anak saya nomor satu, dia tidak takut kecoa. Nah, sedangkan bapaknya lihat kecoa langsung, ya itu tidak perlu dibahas Bapak Ibu Saudara, malu saya. Karena pernah ibadah KB3 Rehoboth, lagi enak-enak main gitar, tiba-tiba ada sesuatu yang terbang, langsung ibadahnya buyar. Ya, sehingga dan setelah itu ditangani baru saya balik lagi. Nah, anak saya nomor satu tidak takut dengan kecoa. Anak yang nomor dua, anak nomor satu tidak takut, nomor dua dia takut. Dia takut ketika melihat ada kecoa, dia lari. Lalu anak yang ketiga yang masih kecil ya ikut-ikutan kakaknya, tergantung pada waktu itu dia lagi sama kakaknya nomor satu atau kakaknya nomor dua. Kalau dia lagi sama kakaknya nomor satu ya dia ikut berani, walaupun agak merinding-merinding gitu. Kalau sama kakaknya nomor dua jelas lari bersama. Apalagi sama bapaknya. Tapi ini maksud saya adalah bahwa tiap-tiap orang itu memiliki rasa takut yang berbeda. Jadi jangan, ya ini saya juga, ini mengingatkan saya kadang-kadang anak-anak
Gitu aja kok takut. Bapak Ibu Saudara, masing-masing itu berbeda. Tapi bagaimana kita memberikan dorongan khususnya kepada anak-anak untuk bisa menghadapi semuanya itu. Kembali ke sini Bapak Ibu Saudara. Masing-masing kita itu mempunyai level rasa takut yang berbeda. Tetapi intinya adalah Tuhan memberikan rasa takut itu kepada saya dan Bapak Ibu Saudara itu sebagai bentuk mekanisme pertahanan diri. Ketika ada sesuatu, apa yang harus kita lakukan sebagai respon kita terhadap rasa takut. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, rasa takut itu adalah hal yang manusiawi. Mungkin Bapak Ibu Saudara ketika melihat pertunjukan olahraga ekstrim, kita berkata, orang ini urat takutnya sudah putus. Karena mampu melakukan olahraga ekstrim yang begitu berbahaya menurut orang-orang awam pada umumnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat misalnya contoh freestyle sepeda motor itu Bapak Ibu yang bisa muter-muter. Mungkin kita hanya melihatnya ketika dia melakukan show itu dan direkam video. Tetapi Bapak Ibu Saudara, sebelum dia melakukan itu, atlet ini berlatih dengan sangat keras dan mengalami banyak kecelakaan, kegagalan. Sehingga apa Bapak Ibu Saudara? Bukan karena dia urat takutnya sudah putus. Tetapi Bapak Ibu Saudara karena sudah dilatih dengan baik. Bagaimana atlet ini bisa mengatasi rasa takutnya. Bapak Ibu Saudara, sekarang ini kondisi dan tantangan sekarang ini yang semakin berat, mau tidak mau harus kita hadapi. Untuk anak-anakku, adik-adikku, pemuda remaja, tantangan kalian ke depan jauh lebih berat daripada apa yang sekarang ini kami, generasi-generasi di atasnya atau sekarang ini hadapi. Saya baru saja tadi malam melihat video pencipta mobil listrik yang terkenal itu, Elon Musk. Dia sudah menciptakan robot, ditulisnya robot wife atau istri robot. Dan itu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Bahwa tantangan ke depan Bapak Ibu Saudara sekarang ini ada istilahnya ChatGPT, GPT tentang artificial intelligence. Bapak, maaf kalau saya salah atau
Ibu Saudara, ini saya tidak nyindir Bapak Ibu Saudara. Tetapi bagaimana kita keluarga ini loh, dengan suami, dengan istri. Saya kadang-kadang ketika membaca ini, merenungkan ini, waduh, kenek maneh itu Bapak Ibu Saudara. Janji sama istri, Dek nanti malam tak berikan mie ayam ya. Oh iya seneng. Ketika tiba waktunya sudah saya tinggal tidur. Ketika alasannya besok pagi katanya mau ngajak mie ayam. Wah aku capek Dek. Dan sebagainya seperti itu. Contoh sepele Bapak Ibu Saudara, nah tentu di sini tidak ada Bapak Ibu Saudara. Kata Pak Yo kemarin tidak ada yang ngaku Bapak Ibu Saudara. Ya seperti itu. Contoh sederhana saja. Kita tidak usah dengan janji dengan orang lain misalnya. Dengan istri, dengan suami, mungkin dengan anak-anak kita. Bapak Ibu Saudara, tetapi Allah itu setia, Tuhan itu setia. Bapak Ibu Saudara, perkataan atau janji manusia yang sering tidak ditepati, tetapi tidak demikian dengan Allah. Perkataan Allah atau janji Allah pasti ditepati. Allah tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Janjinya ya dan amin. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Setia itu adalah salah satu karakter Allah. Setia itu adalah salah satu karakter Allah. Allah juga akan memelihara umatnya terhadap yang jahat. Kata memelihara berarti menjaga dan merawat. Kita bandingkan dalam Yohanes 17 ayat yang ke-15. Yohanes 17 ayat yang ke-15. Bapak Ibu Saudara, ini adalah doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya. Sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Yohanes 17 ayat yang ke-15. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Aku tidak minta supaya Bapa mengambil mereka dari dunia ini. Tetapi aku minta supaya Bapa menjaga mereka dari si jahat. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Allah menjaga saya dan Bapak Ibu Saudara setiap waktu. Berikutnya Bapak Ibu Saudara. Tadi yang pertama adalah Allah memikirkan kita setiap hari. Lalu Allah menjaga kita setiap waktu. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga adalah Allah memperdulikan kita setiap saat. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Mari Bapak Ibu Saudara, saya kutip di depan. Kita baca bersama ayat ini. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, 2, 3. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab ia yang memelihara kamu bersama, kita katakan. Amin. Serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang memelihara saya dan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kita bandingkan Bapak Ibu Saudara di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Ibrani pasal 13 ayat 5 sampai dengan yang ke-6. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, kita membaca kalimat berikutnya bersama-sama sampai dengan ayat yang ke-6, 2, 3. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut.
Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Bapak Ibu Saudara, ini jelas sekali Bapak Ibu Saudara. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, saya kembali ke 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Kata khawatir ialah kata yang sangat sederhana. Seringkali diucapkan dan didengar. Namun Bapak Ibu Saudara, kata ini mudah sekali mempengaruhi kepribadian kita. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Ini mengakibatkan bukan sukacita yang membentuk hati dan pikiran kita. Melainkan kekhawatiran. Ini sangat menakutkan Bapak Ibu Saudara. Bangun pagi sudah khawatir, nanti begini, nanti begitu. Belum lagi mau pergi misalnya nanti begini, nanti begitu. Bapak Ibu Saudara, pada waktu ibadah kebangkitan Tuhan Yesus yang lalu saya juga sudah singgung ini. Bagaimana ini juga sangat mempengaruhi, terutama bagi saya pribadi. Pengalaman yang saya saksikan dalam ibadah kebangkitan Tuhan Yesus tahun 99 ketika menjadi panitia ospek. Saya diajari bagaimana cara menetapkan sesuatu lalu dilihat dari berbagai macam sisi. Sampai kadang istri itu protes Bapak Ibu. Setiap kali mau melakukan sesuatu saya mesti mikir begitu. Mas belum apa-apa kok sudah mikir yang aneh-aneh. Pertama saya mungkin waduh enggak begitu, kita harus begini siap, begini dan seterusnya. Tapi Bapak Ibu Saudara, sebagian besar adalah membuat saya terjebak di dalam kekhawatiran. Dan ternyata itu berpengaruh kepada orang-orang di sekitar saya. Bapak Ibu saya yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi, kekhawatiran ini sangat menakutkan. Ini akan mempengaruhi hidup kita atau langkah kita ke depan. Dan di sini Bapak Ibu Saudara, obat yang terbaik terhadap kekhawatiran yang melewati batas adalah menyerahkan kekhawatiran kita kepada Allah dan menyerahkan setiap peristiwa hidup kita kepada Allah, maka Allah akan bertindak. Mazmur pasal 37 ayat yang kelima. Mazmur 37 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Dan apa Bapak Ibu Saudara? Percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Kita melihat lagi di dalam pasal yang ke-55. Pasal yang ke-55 ayat yang ke-23 dari Mazmur ini. Mazmur 55 ayat yang ke-23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Amin Bapak Ibu Saudara. Ketika ketakutan, kekhawatiran itu menyergap saya dan Bapak Ibu Saudara. Ingat, Allah itu memperdulikan saya dan Bapak Ibu Saudara setiap saat. Bapak Ibu Saudara, sampai di sini kita menjadi semakin dikuatkan. Saya dan Bapak Ibu Saudara semakin dikuatkan. Bapak Ibu Saudara, janji Allah bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Seperti tadi yang sudah kita bahas bersama. Allah memikirkan kita setiap waktu. Allah juga menjaga kita setiap waktu. Dan juga Allah mempedulikan kita setiap saat. Jaminan ini adalah jaminan atas kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, menghadapi ketakutan memang kita juga
harus melihat kemampuan diri, tetapi tidak semata-mata hanya mengandalkan diri kita. Tetapi mari kita terus mengundang Tuhan untuk mengambil ketakutan kita. Bagaimana kita mengundang Tuhan untuk menyerahkan ketakutan kita kepada Tuhan, dan Allah sanggup untuk mengambil ketakutan itu dan berjalan bersama dengan saya dan Bapak Ibu Saudara. Berbicara tentang takut, sekali lagi dalam ibadah kebangkitan Kristus, saya juga sudah menyaksikan kesaksian tentang kelahiran putri kami yang pertama. Dan ini Bapak Ibu Saudara, sebelum mengakhiri pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini, saya juga ingin menyaksikan apa yang dialami oleh ibu mertua saya. Di tahun 2021 yang lalu, ketika COVID Delta itu begitu dahsyat. Bapak Ibu Saudara tahu bahwa Bapak mertua yang sudah harus cuci darah seminggu 2 kali, itu terkena COVID. Dan kondisi cukup parah, sempat kami bawa ke salah satu UGD di rumah sakit, ada satu tempat yang kosong, tapi saya tidak tahu bagaimana, saya itu pakai baju astronot Bapak Ibu Saudara. Maaf saya sebut, saya dikasih Koayong APD, masih saya bawa ini mas, pakai ini. Pokoknya ketika nganter mertua pakai ini, pakai masker dan sebagainya. Saya kayak astronot Bapak Ibu Saudara, panasnya minta ampun. Dan masuk ke UGD tetapi tidak tahu kenapa di dalam UGD Bapak marah-marah. Minta pulang pokoknya. Dan lalu cepat kami pulang, dan ketika kami ada di pintu keluar rumah sakit itu, ada mobil datang dan kami, saya, Dek Riri, ibu, menyaksikan yaitu orang yang plek lewat Bapak Ibu Saudara, masih di dalam mobil. Keluarganya histeris, tidak bisa masuk ke rumah sakit karena memang pada waktu itu ya Bapak Ibu Saudara tahu. Lalu Bapak dibawa pulang. Kesadaran semakin menurun, saturasi sudah di bawah 80, tidak mau pakai oksigen. Tidak karuan Bapak Ibu Saudara, dan yang lebih mengejutkan dan membuat kami syok. Lalu kami juga sedih, kami bingung mau berbuat apa. Ibu juga terkena COVID. Jadi kedua orang tua kami ini ada di rumah cuman berdua. Ibu harus merawat bapak yang sakit. Kondisinya seperti itu, tidak sadar. Dan setiap kali, Bapak Ibu Saudara, kalau kesakitan itu maaf, sampai tidak mau di kasur, di lantai, sampai gulung-gulung dan seterusnya. Dan selalu berkata kepada ibu, Dek ayo pulang, aku mau pulang. Terus seperti loh ini sudah di rumah. Mas ini sudah di rumah, Bapak ini kita sudah di rumah. Enggak, aku pengen pulang. Siapa yang enggak takut Bapak Ibu Saudara? Sampai pada waktu satu titik, Bapak kondisinya begitu memprihatinkan. Ibu juga dalam kondisi badan yang kena COVID dan juga seperti itu. Dalam ketakutannya, ibu berdoa, Tuhan kok seperti ini? Tuhan di mana? Tolong saya Tuhan, saya takut. Dan setelah itu ibu hanya bisa nangis. Dalam doanya hanya bisa nangis saja. Dan memang tidak tahu berapa lama Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba Bapak Ibu Saudara, tumpah-tumpah maaf, slam atau lendir banyak sekali keluar. Ibu montang-manting harus bersihkan, harus jaga, bopong Bapak dan sebagainya. Karena memang kami anak-anaknya tidak bisa ke sana dan tidak boleh ke sana. Kalau saya sama diri datang itu, terutama saya itu untuk mengantar cuci darah dengan APD itu, nungguin lalu ngantar pulang lagi, lalu mungkin ngirim obat atau makanan dan sebagainya itu pun cuma di luar.
Dan ketika setelah habis tumpah-tumpah, mujizat Tuhan terjadi. Tiba-tiba setelah mutah, Bapak diem, lalu Bapak tanya, "Lu, aku di rumah ya ini ya?" Bapak kembali sadar, dan tidak lama singkat cerita Bapak Ibu Saudara, Bapak sembuh sampai sekarang. Walaupun masih harus cuci darah seminggu 2 kali. Ibadah syukur ulang tahun emas Bapak Ibu kemarin, Bapak juga datang menikmati makan sampai Bapak bingung. Bapak tadi dahar banyak, teleponan, nanti begini-begini dan sebagainya gitu. Tapi puji Tuhan Bapak sehat. Bapak Ibu Saudara, saya menyaksikan ini, inilah Bapak Ibu Saudara. Tentu Tuhan bekerja dalam diri tiap-tiap pribadi itu berbeda. Pertama itu. Yang kedua, pergumulan yang kita hadapi tentu juga berbeda satu dengan yang lain. Oleh sebab itu kita tidak boleh terus membandingkan hidup kita dengan orang lain. Saya terlalu sering menyampaikan ini. Dan juga Bapak Ibu Saudara, jangan kita terlalu gampang, maaf Bapak Ibu Saudara, mengomentari ketika kita tahu saudara kita sedang dalam persoalan pergumulan. Masing-masing itu sudah ada perlombaannya sendiri. Masing-masing itu sudah ada beban dan ketakutannya sendiri-sendiri. Tetapi Allah itu tetap sama. Allah yang selalu memikirkan saya dan Bapak Ibu saya setiap waktu. Yang selalu menjaga kita setiap waktu dan juga mempedulikan kita setiap saat. Masalahnya adalah apakah kita mau datang kepadanya, menyerahkan ketakutan kita. Dan biarkan Tuhan turun tangan untuk bersama-sama dengan saya dan Bapak Ibu Saudara. Menghadapi persoalan dan pergumulan kita. Karena ini Bapak Ibu Saudara. Di dalam Yeremia 31 ayat yang ketiga. Saya sudah kutip di depan Bapak Ibu Saudara. Ini adalah firman Tuhan kepada Nabi Yeremia. Ketika Nabi Yeremia merasa galau tentang panggilannya. Tentang apa yang harus dia kerjakan. Kita baca bersama ayat ini Bapak Ibu Saudara. 2, 3. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Amin. Ini adalah Allah kita. Allah yang hidup dan berkuasa. Allah mengasihi kita dengan kasih-Nya yang abadi. Langgeng, permanen, dan selama-lamanya. Tidak cukup sampai di situ. Kasih Allah itu juga berkesinambungan dalam hidup saya dan Bapak Ibu Saudara. Bukti kasih Allah yang begitu istimewa adalah ketika Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus untuk menanggung dosa saya dan Bapak Ibu Saudara dan memberikan keselamatan bagi kita. Ketakutan yang terbesar dari manusia adalah maut dan maut itu telah ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari. Ketakutan itu akan terus ada dalam hidup kita selama kita hidup. Masalahnya adalah bagaimana dengan respon kita. Apakah kita mau menyerahkan ketakutan itu kepada Tuhan. Atau malah kita biarkan ketakutan itu menguasai hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sudah tahu kok. Allah itu mengasihi saya dan Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara. Kita terus menjalani hidup ini dengan hanya mengandalkan Tuhan saja. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena hanya Tuhan saja yang mampu dan memberi kekuatan dalam hidup kita. Hadapi ketakutan kita. Jalani hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya sungguh tergerak menyanyikan pujian sebelum pemberitaan firman Tuhan tadi. Mungkin bisa diiringi dengan Mas Yanto saja. Dan saya sungguh pagi hari ini, saya sungguh tergerak untuk berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Haleluya.
Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman Tuhan, namun aku percaya tangan-Mu selalu menopang hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Sekalipun ku berjalan lewat lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Amin Tuhan. Kau berkata, jangan takut. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus, Kaulah Tuhan. Haleluya. Yang berjanji tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku untuk selamanya. Ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu. Kau Allahku yang setia. Bapak Ibu Saudara, biarlah pemimpin pujian dan singer yang menyanyikan pujian ini saja. Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu apa yang sekarang ini terjadi dalam diri atau pergumulan apa yang sekarang sedang Bapak Ibu Saudara hadapi. Tapi firman Tuhan pagi hari ini yang sudah dalam beberapa hari ini saya siapkan begitu menggetarkan bagi saya dan juga mungkin bagi Bapak Ibu Saudara yang sekarang ini dalam ketakutan, dalam kekhawatiran atas apapun itu, dalam nama Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus Kau kerjakan hati dan pikiran kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, serahkan semuanya itu kepada Tuhan sekarang. Jangan tunda lagi, jangan andalkan diri kita atau apa yang kita punya sekarang. Mari kita terus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Tuhan kerjakan firman-Mu dalam hati dan pikiran kami semua. Bapak Ibu Saudara, di tempat Bapak Ibu Saudara bisa mengangkat tangan dalam nama Tuhan Yesus. Mari Tuhan Kau lawat kami semua yang mengangkat tangan pada pagi hari ini di tempat mereka masing-masing, yang sekarang ini dalam ketakutan, dalam kekhawatiran, dalam kegelisahan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberikan kelegaan. Tuhan tolong Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, lawat kami pagi hari ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sampaikan semuanya kepada Tuhan. Ketakutan Bapak Ibu Saudara sekarang ini, ungkapkan kepada Tuhan. Biar Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib dalam diri Bapak Ibu Saudara. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kaulah Tuhan yang berjanji
tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Pujian, hormat, kemuliaan dan kuasa. Betapa bahagia kami, betapa bangga kami punya Tuhan Allah seperti Engkau, yang telah mengalahkan maut, yang telah bangkit, yang telah naik ke surga, memberikan jaminan di kekekalan yang akan datang. Tetapi Roh-Mu tercurah untuk memberi jaminan juga dalam hidup kami sekarang di bumi ini, kini di bumi ini. Sehingga apapun yang harus kami hadapi, kami tidak perlu takut lagi. Sebab tak pernah Engkau meninggalkan kami. Rahmat-Mu selalu baru setiap pagi. Dengan cara yang baru, Tuhan selalu hadir, Tuhan selalu campur tangan dalam kehidupan kami. Apa yang mungkin beberapa hari ini menjadi beban, Tuhan sudah angkat. Tuhan sudah gulingkan batu itu. Terang yang besar telah terbit atas kami, anak-anak-Mu. Dan kami mau menyatakan iman kami dalam ketekunan mentaati firman Allah. Dalam ketekunan iman kepada Kristus. Dalam ketekunan berdoa dengan tak jemu-jemu. Terima kasih Bapakku, jikalau sebentar lagi kami hendak membawa kurban persembahan kami. Berkenanlah atas apa yang kami tabur dengan iman, keyakinan kami kuat bahwa kami yang menabur akan menuai berkat-berkat-Mu. Di sini, di bumi ini, maupun kelak di dalam kekekalan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Bersama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sepanjang pekan ini kegiatan kita adalah mengikuti ibadah doa Pentakosta, meneladani jemaat mula-mula di Yerusalem. Mulai Kamis lalu ibadah raya kenaikan Tuhan, Jumat Sabtu kemarin, Minggu sore nanti off, dan kemudian Senin sampai Sabtu kembali saudara saya undang, saya ajak untuk mengikuti ibadah doa malam. Mungkin supaya waktu bisa menjadi lebih panjang, mohon maaf jika kadang-kadang waktu agak saya tarik ke depan. Sebelum 5 menit saya mulai, sebelum 10 menit mungkin saya mulai, sehingga selesai tidak terlalu malam seperti biasa, tetapi waktu yang kita pakai menjadi relatif lebih panjang. Sekali lagi terima kasih sudah, dan jangan lelah, jangan pantang menyerah, tekun berdoa, serahkan impianmu, serahkan bebanmu, Tuhan berjanji, Tuhan yang menggenapi. Puji Tuhan. Sekali lagi tidak ada pengumuman lain kecuali lagi besok Minggu itu ada ibadah raya Pentakosta. Ibadah raya pencurahan Roh Kudus. Kita memang tidak mengadakan acara khusus, tetapi itu adalah ibadah khusus. Karenanya kita akan kembali mengadakan ibadah gabungan. Sesi 1 dan sesi 2 digabung dimulai jam 7 pagi. Masih ada beberapa saudara yang terus bertanya kadang-kadang, jamnya bagaimana? Sekali lagi kalau membaca dalam WA group, jangan cuma yang ekornya saja saudara. Bisa salah kita, di-scroll lagi, di swipe lagi, coba mulai today, hari itu apa beritanya. Jangan-jangan ada pengumuman apa, dicermati dengan baik, agar kita tidak ketinggalan kereta saudara. Zaman dulu ketinggalan kereta masih mudah dikejar, zaman sekarang tidak bisa dikejar lagi. Jadi itu yang terus saya harapkan, dan setelah Hari Raya
Pentakosta besok Minggu, semua kegiatan berjalan dengan normal. Selasa persekutuan KB3, Rabu ibadah doa malam, Kamis itu ibadah UE, KW, KP, dan mungkin pembekalan kembali mulai diadakan pada Kamis yang kosong, Jumat ibadah remaja, pemuda, dan seterusnya. Mari saudara, dengan gembira, dengan sukacita, kita membawa kurban persembahan kita kepada Tuhan, kita akan menyanyi bersama, sebagaimana ditetapkan oleh WL. Silakan. Dia gembala, Ya Gembala, tak mungkin ku kekurangan. Ya penjaga dalam kesukaran. Dia di muka saat jalanku gelap. Aman sentosa, dia tidak lelah. Ya Gembala, tak mungkin ku kekurangan. Dia penjaga dalam kesukaran. Dia di muka saat jalanku gelap. Aman sentosa, dia tidak lelah. Sekalipun jalan di lembah maut, dimanapun ku tak takut. Dia Gembala, itu cukuplah sudah, sebab dia setia, resah tak usah. Ya Gembala, tak mungkin ku kekurangan. Dia penjaga dalam kesukaran. Dia di muka saat jalanku gelap. Aman sentosa, dia tidak lelah. Sekalipun Saya persilahkan bagi berdiri Bapak Ibu. maut, Amin. dimanapun ku tak takut. Dia Gembala, itu cukuplah sudah, sebab dia setia, resah tak Sekalipun. Sekalipun jalan di lembah maut, dimanapun ku tak takut. Dia Gembala, itu cukuplah sudah, sebab dia setia, resah tak usah. Sebab dia setia, resah tak usah. Sebab dia setia, resah tak usah. Amin, amin, amin. Ini keyakinan kami Tuhan. Dan ini yang memenuhi pikiran dan hati kami. Bahwa Tuhan Yesus adalah gembalaku yang baik. Takkan kekurangan aku. Engkau membaringkan aku di padang berumput hijau dan membimbing aku ke air yang tenang. Engkau menyegarkan jiwaku dan menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan di lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku,
dan aku akan diam di rumah Allah sepanjang masa. Inilah keyakinan kami, seperti yang kami nyatakan, seperti yang kami nyanyikan dalam pujian penuh kegembiraan. Ketika kami melepaskan sebagian hak kami menikmati berkat-Mu sebagai persembahan terbaik. Kiranya itu menjadi tanda kami percaya pemeliharaan Tuhan, kami percaya penyertaan Tuhan, karenanya kami tidak takut. Terima kasih Bapa di surga, dan jikalau ada anak-anak-Mu dalam ketaatan imannya, mengembalikan apa menjadi milik Allah dalam bait-Mu di tempat ini, berkatilah mereka. Berkat surgawi, tapi juga berkat-berkat sekarang ini. Ketika saudara-saudara kami bekerja, ketika anak-anak cucu kami sekolah, ketika melakukan pelbagai hal, disertai Tuhan, dipelihara Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur untuk pelayanan hamba-hamba-Mu sepanjang ibadah sesi 1 ini pun nanti untuk guru-guru sekolah minggu setelah ini. Dan juga ibadah pada sesi yang kedua. Urapan Roh Kudus, penyertaan kuasa dari tempat yang maha tinggi, menyertai para pelayan-pelayan Tuhan. Menyucikan, memberkati setiap peralatan agar Kristus ditinggikan, Tuhan dimuliakan. Kami bersyukur doa-doa kami Tuhan kabulkan sesuai dengan kehendak dan rancangan-Mu yang kudus. Jikalau kami tidak kembali ke rumah kami masing-masing, sertai kami ya Tuhan. Lindungi anak-anak-Mu. Pulang dengan gembira membawa berkat untuk keluarganya. Pulang dengan gembira membawa kekuatan yang baru untuk tugas pekerjaan, untuk studinya sepanjang pekan ke depan ini, bahkan sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, dan tak henti kami mensyukuri dan berdoa untuk kota kami Surabaya, untuk seluruh wilayah tanah air negeri tercinta ini, dalam berkat perlindungan Tuhan. Pemimpin kami Bapak Presiden dengan seluruh pembantunya, anggota kabinet, ketua-ketua lembaga tinggi negara, Panglima TNI, Kepala Kepolisian, lembaga-lembaga eksekutif, yudikatif dan juga legislatif, diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, pujian dan hormat, syukur hanya bagi-Mu untuk seterusnya dan selama-lamanya. Saudara, mari kita sehati bersama berdoa seperti Yesus ajarkan dalam doa Bapa kami dengan kita ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Arahkan hati pikiran saudara kepada Kristus di surga. Saudara bisa mengangkat atau menadahkan tanganmu, menerima berkat Tuhan. Dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Saudara-saudara semua yang dikasihi Tuhan Yesus, turunlah limpah atasmu sekalian. Berkat, damai sejahtera dan anugerah Bapa. Berkat-berkat rohani, jasmani dan juga jiwani. Penyertaan, perlindungan dan pembelaan Tuhan atas saudara-saudara sepanjang hari ini, sepanjang kehidupan kita, bahkan sampai selama-lamanya. Berkat Bapa, kasih karunia Sang Putra dan pertolongannya yang ajaib dalam persekutuan Roh Kudus melimpah atas saudara semua dan seisi rumahmu, atas semua yang saudara kerjakan sepanjang hari ini,
sepanjang umur hidup kita, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Bersama kita katakan amin. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja atas segala raja, Raja atas segala